KSF 8, kami berharap Anda sudah menuliskan pertanyaan Anda di chatroom atau di Q&A KSF 8. Nah, kami informasikan bahwa pertanyaan yang masuk di sesi KSF 8 ini adalah sekitar 217 pertanyaan dan mohon maaf tidak bisa dijawab semua oleh para narasumber, dan saat ini sudah terpilih 6 pertanyaan untuk 3 narasumber, dan kami akan memberikan souvenir bagi penanya yang mengisi form feedback. Kadang-kadang ada yang bertanya terus kemudian tidak mengisi form feedback, nanti terus nggak jadi dapat souvenir. Jadi silakan isi pertanyaan dan sekaligus juga mengisi form feedbacknya. Oke, pertanyaan pertama ini sudah ada dari, ini pertanyaan untuk Bapak Gatot Fatwanto ya, untuk Pak Gatot. Ini pertanyaan dari Ibu Duri dari Universitas Terbuka. Ada 6 komponen pada pengelolaan pembelajaran daring. Apakah ada prioritas pada salah satu komponen tersebut? Jika ada, apa dan mengapa komponen tersebut menjadi prioritas? Jika tidak ada, bagaimana mekanisme alokasi sumber daya untuk 6 komponen tersebut? Pak Gatot sudah bisa bergabung kembali dengan kami? Sudah, Bu. Ya. Ya, monggo Bapak, silahkan. Ya, terima kasih ke Bu siapa tadi yang bertanya? Ibu Duri, Pak. Oh, Bu Duri, Ibu ya. Duri. Ya, Bu, jadi sebetulnya kalau umpamanya dilihat tadi di dalam peta perjalanan pengelolaan pembelajaran daring itu, kita bisa lihat memang dari awal ini lebih yang istilahnya dibangun atau disiapkan terlebih dahulu itu adalah dari sisi tadi infrastruktur dan fasilitasnya yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring tadi. Nah, tapi dalam perkembangannya terutama setelah ada unit yang dedicated mengelola e-learning dan PJJ tadi, memang akhirnya 6 komponen tersebut dicoba dikembangkan secara bersama-sama. Tetapi kemarin ini dalam 5 tahun terakhir pengalaman dari saya lebih banyak mencoba menyiapkan dulu terkait dengan rambu-rambu dan istilahnya instrumen penjaminan mutunya, karena saya rasa itu menjadi prioritas karena paling tidak pada saat kami melakukan sosialisasi, maka istilahnya dosen maupun mahasiswa ini juga tahu bahwa untuk menyelenggarakan online learning atau distance learning ini harus memenuhi apa saja. Jadi setelah tadi infrastruktur dan sebagainya itu cukup bisa dinyatakan siap, maka kemudian kami lebih mencoba tadi membuat rambu-rambunya ini dalam bentuk SK rektor, kemudian juga standar penjaminan mutunya dan sebagainya. Jadi itu Bu kira-kira yang menjadi prioritas ya. Saya kembalikan ke Bu Marisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini untuk Pak Listiodono. Pertanyaan berasal dari Ibu Hardianti. Assalamualaikum Bapak. Pembelajaran daring adalah solusi alternatif agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak semua siswa atau mahasiswa cocok atau dapat melakukan pembelajaran daring karena gaya belajar berbeda dan juga jaringan internet yang tidak mendukung, apalagi di daerah pelosok desa. Bagaimana solusinya agar pembelajaran daring tetap terlaksana dan dapat berlangsung dari rumah? Silahkan kepada Pak Listiodono. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Hardianti ya? Hardianti, ya. Hardianti, terima kasih atas pertanyaannya. Memang UT saat ini dengan maraknya kegiatan daring yang dilakukan oleh perguruan tinggi, hampir seluruh perguruan tinggi melakukan pembelajaran daring ya, baik yang secara langsung menggunakan fasilitas itu. UT telah mengantisipasi ya kendala-kendala dalam rangka untuk mengatasi apabila mahasiswa itu terkendala jaringan terkendala akses jaringan ya, jaringan. Yang pertama itu
UT menyediakan bahwa bahan ajar yang bisa diakses dan bisa dilakukan atau bisa dibaca secara mandiri. Ini bahan ajar namanya, kalau kami menyebut bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak ini biasanya kalau teman-teman itu bisa memanfaatkan bahan ajar ini dengan membaca ini tanpa harus terkendala oleh jaringan. Itu yang pertama. Terus berikutnya adalah terkait dengan sekarang ini mahasiswa mengeluh tentang akses tutorial online. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh UT? Nah, ini kami telah memfasilitasi apabila teman-teman itu terkendala dengan masalah akses jaringan untuk mengikuti tutorial online, misalnya, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengikuti berpartisipasi dalam berdiskusi. Kami memfasilitasi dengan adanya tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini bisa dikerjakan oleh teman-teman, nanti ada difasilitasi untuk ada pemeriksaan bagaimana teman-teman itu mengerjakan soal dan sebagainya. Itu secara bisa dilakukan secara manual. Jadi hal-hal yang contohnya seperti itu ya. Ini salah satu upaya universitas terbuka dalam rangka mengantisipasi apabila mahasiswa yang mengikuti kuliah pada saat ini itu terkendala masalah jaringan. Nah, karena memang di UT kan menerapkan tutorial online menjadi salah satu sarana untuk memberikan kontribusi nilai ya misalnya gitu. Tapi ini bisa diatasi dengan seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalnya tidak terjadi pandemi ini, kami memfasilitasi yang namanya kalau untuk evaluasi itu bisa ujian akhir semester itu dilaksanakan di kotak PJJ. Tapi kalau misalnya tidak dimungkinkan, kami memfasilitasi dengan ujian online. Nah, bagaimana dengan yang terkendala akses internet tadi misalnya? Ini juga kami mempunyai upaya-upaya lain untuk evaluasi akhir mata kuliah atau mungkin evaluasi akhir program studi. Itu beberapa contoh saja ya, dari banyak contoh sebetulnya upaya yang telah dilakukan oleh UT dalam rangka untuk mengatasi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang terkena atau terdampak atau mengalami kesulitan dalam akses jaringan. Mungkin itu ya Bu ya. Sebentar itu. Monggo. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Iya, terima kasih Pak Lis. Dan kita akan bergeser ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berasal dari Ibu Eka Widiawati. Ini pertanyaan ditujukan oleh Ibu Eka Widiawati dari Universitas Borneo Tarakan kepada Bapak Agung. Pertanyaannya, bagaimana strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan interaksi, tidak hanya dosen ke mahasiswa, namun juga antara mahasiswa ke mahasiswa. Bagaimana caranya yang tepat untuk menilai keaktifan mahasiswa? Pak Agung, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Eka Widiawati. Seperti saya sampaikan tadi, ada dua modus pembelajaran ya, TWEB, tutorial tatap muka, dan TWEB, tutorial webinar. Kalau ini misalnya interaksi mahasiswa itu bisa langsung ya, real time, artinya karena itu sinkronus, dia bisa berkomunikasi dengan tutornya, bisa juga berkomunikasi dengan sesama mahasiswa pada saat dalam 2 jam pertemuan itu. Nah, kemudian di luar itu juga mereka punya WA group kelas, mereka bisa berdiskusi, berkomunikasi satu sama lain. Itu bisa berinteraksi, jadi antara dosen dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian di dalam kelas tutorial online, kita itu ada namanya diskusi. Tadi tidak sempat disampaikan bahwa di dalam tutorial online itu ada namanya forum diskusi. Nah, di sana mahasiswa bisa berdiskusi, kemudian dosen nanti menilai diskusinya, memberikan respon, sesama mahasiswa saling merespon di forum diskusi tersebut. Di dalam Moodle juga ada namanya chatting room. Mahasiswa bisa chatting satu sama lain
Jadi mengirim itu ditanggapi oleh mahasiswa lain, kemudian kalau dia ingin berkomunikasi bisa ngirim message ke mahasiswa yang lain. Jadi itu sebenarnya tidak ada kendala komunikasi antar mahasiswa. Tetapi yang jadi masalah sekarang bagaimana strategi atau keaktifan dari mahasiswa itu di dalam berkomunikasi itu sebenarnya kendala. Seperti kita tahu, kita berbeda dengan mahasiswa negara-negara baju, negara-negara barat, mereka sangat aktif, sangat kritis, tetapi kita cenderung lebih pasif mahasiswa. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, saya melihat trennya lebih baik sekarang. Mahasiswa kita lebih kritis, lebih aktif, karena sudah terbiasa di media sosial, bahkan kadang-kadang sangat kritis kepada dosennya. Kalau dosen terlambat, mereka protesnya juga cukup kencang. Jadi itu caranya. Dan kemudian tidak kalah penting peranan dosen atau tutor di sini. Bagaimana tutor selalu mengingatkan juga memicu dan memacu belajar mahasiswa agar mahasiswa lebih aktif, berdiskusi, merespon, mengirimkan tugas. Ini peran tutor sangat penting di sini. Memang tidak semua tutor bisa melakukan itu, belum optimal. Jadi kami terus berusaha untuk meningkatkan itu karena tutor, makanya kalau ada tutor-tutor yang kurang aktif, kami ganti semester berikutnya. Jadi kita rekrut lagi tutor baru yang lebih baik tentunya. Kemudian di cara tepat untuk menilai keaktifan mahasiswa ya tentunya dari kalau di dalam web itu kelihatan kan mahasiswa bertanya, diskusi itu tutornya bisa mencatat siapa saja yang bertanya, siapa aktif memberi respon atas pertanyaan tutornya dan setelah itu mudah. Karena seperti di kelas. Tetapi untuk tentunya ini yang lebih menarik di tutorial online. Kalau di tutorial online ya kita melihat keaktifan mahasiswa itu yaitu dari diskusi itu. Seberapa sering mereka memberi respon, seberapa bagus respon mereka di dalam diskusi sifatnya sinkronus ya. Dan juga dari kehadiran juga kita nilai apakah mahasiswa akses di satu sesi di minggu tersebut itu direkod oleh sistem. Kalau tutorial online ini semuanya jejak digitalnya, rekam jejak digitalnya itu terekod. Berapa kali dia akses, apa saja yang dia akses, apa saja yang dia buka, ngapain saja, semuanya ada rekamnya, ada lognya. Jadi mahasiswa itu bisa dinilai kalau tutornya mau bisa dilihat dari sana. Dan mahasiswa juga tidak bisa membohongi kita bahwa sudah upload, sudah unggah tugas dan sebagainya. Itu tidak bisa karena semua ada rekamannya, semua ada rekam jejak digital. Jadi ketahuan di sana. Itu mudah untuk melihat mahasiswanya aktif atau tidak. Saya kira itu ya Bu Eka, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Silakan Bu Ica. Oke, terima kasih Pak Agung. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Eka Widiawati dari Universitas Borneo Tarakan. Oke, pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Gatot kembali dari Mbak atau Ibu Vivi Darmayanti. Oh, beliau ternyata tutor UT di Jember. Nah, oke, pertanyaannya bagaimana kita dapat melakukan penilaian secara autentik. Nah, ini dia menarik. Penilaian secara autentik pada pembelajaran daring agar dapat mengukur sesuai dengan kompetensi yang seharusnya diukur. Karena dalam pembelajaran daring kita tidak tahu secara langsung siswa atau mahasiswa yang mengerjakan tugas atau orang lain dengan bantuan orang lain begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita mengukur autentifikasi atau penilaian autentik yang sekarang menjadi tren di dalam proses pembelajaran kita. Pak Gatot, kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Marisa. Terima kasih kepada Bu Vivi atas pertanyaannya. Memang pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Vivi ini hampir sering juga ditanyakan oleh dosen-dosen terutama di UI pada saat kalau kami menyelenggarakan pelatihan mengenai terutama yang terkait dengan PJJ. Ya, jadi memang kami memang biasanya menjelaskan ke dosen. Jadi ini sebetulnya dikembalikan lagi kepada masing-masing dosen yang mungkin lebih tahu mengenai substansi atau capaian pembelajaran dari mata kuliahnya yang diampu. Nah, ini kalau memang di dalam capaian pembelajaran itu memang misalkan membutuhkan pengukuran misalkan terhadap motorik skill misalkan. Nah, ini saya rasa mungkin harus dilakukan paling tidak kalau pamannya tidak bisa dilakukan secara fully online.
ya mungkin mau tidak mau memang harus dilakukan secara tatap muka. Tetapi kalau masih bisa coba difasilitasi secara online, misalkan yang saya pernah melihat dari teman-teman di Fakultas Keperawatan dan juga di biologi kalau nggak salah, itu juga mereka menyatakan bahwa untuk misalkan mahasiswa diminta untuk memperagakan bagaimana mencuci tangan misalkan. Nah ini prosedurnya ini kemudian dosen minta ke mahasiswa untuk merekam menggunakan mobile phone dan kemudian rekaman videonya ini diupload ke learning management system. Dan nanti dari situ dosen kemudian bisa menilai bagaimana terkait dengan tadi peragaan atau cara mencuci tangan. Nah itu mungkin salah satu ininya. Jadi memang kalau dari kami biasanya kami kembalikan ke dosen dulu bagaimana nih kira-kira mengukur capaian pembelajaran dari setiap mata kuliahnya. Nah biasanya kemarin terutama pada saat work from home selama pandemi kemarin, di mana semua UTS dan UAS ini juga harus diselenggarakan secara online. Nah ini kemudian juga banyak dosen akhirnya berimprovisasi sendiri-sendiri. Ada yang untuk bisa supaya tahu bahwa atau mencegah paling tidak saling bekerja sama atau copy and paste dari pekerjaan temannya misalkan. Nah ini biasanya salah satu strateginya adalah mencoba membuat soal yang kalau bisa ini dibuat unik. Jadi setiap mahasiswa mengerjakan soal yang unik. Nah tapi memang mungkin ini agak sulit kalau pamannya jumlah mahasiswanya cukup banyak ya. Nah, tapi kemarin saya sendiri mencoba membuat soal itu, saya bedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, yaitu ada soal yang mengacu kepada data nomor NPM-nya mahasiswa. Jadi sehingga mahasiswa itu harus mengerjakan sesuai dengan data NPM-nya dia. Nah, ini kebetulan kalau mata kuliah saya masih bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk yang lain ini ada dosen yang mencoba menggunakan misalkan mahasiswa ada yang menggunakan multiple choice yang ada di LMS dan kemudian juga waktunya ini dibatasi istilahnya seketat mungkin sehingga tidak memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk tadi saling tanya ke teman atau berchat dengan temannya, atau juga bisa juga tadi dengan membuat bank soal sebanyak mungkin. Nah, tapi makanya kemarin ini terus terang pada saat pandemi itu banyak dosen yang akhirnya memang di dalam menyelenggarakan UTS dan UAS ini berimprovisasi. Nah, ini biasanya mereka mencoba menyesuaikan dengan karakteristik dari mata kuliahnya. Mungkin sementara itu Bu yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Pak Gatot. Menarik sekali kalau bicara soal penilaian ya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, berikut pertanyaan datang dari Ibu Sri Listiarini dari UT, ditujukan untuk Pak Listiodono. Pertanyaannya adalah, bagaimana PT lain dapat mengembangkan PJJ seperti UT, sementara PT lain tidak memiliki tangan di daerah, sedangkan UT memiliki UPBJJ. Bagi teman-teman, UPBJJ ini ada semacam regional offices atau kantor cabang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Lis. Itu adalah cabang-cabangnya UT lah, boleh dikatakan begitu, itu di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kalau UI nih misalnya, UI udah ada daringnya ya, tapi kalau universitas lain yang mau bikin PJJ terus nggak punya semacam regional offices, ini kira-kira apa tanggapan Pak Lis? Kami persilakan. Masih mute Pak Lis? Halo? Ya, ini pertanyaan dari Bu Lis, ini bukan ibunya Lis itu ya, dari Bu Listiarini. Ya ini banyak curhatnya teman-teman dari perguruan tinggi lain pada saat kita ketemu dalam rangka untuk mendiskusikan bagaimana upaya untuk mengembangkan PJJ pendidikan jarak jauh seperti yang dilakukan oleh UT. Nah,
waktu pas beberapa perguruan tinggi mendiskusikan masalah ini memang untuk ini kan sangat mahal nih biaya. Jadi teman-teman ini menjadi keluhan teman-teman perguruan tinggi konvensional dalam rangka melebarkan sayap untuk kalau bahasa lainnya membuka cabang di tempat lain dalam rangka untuk itu. Satu mengenai SDM-nya juga, yang kedua mengenai sarplasnya juga, belum lagi gedungnya, belum lagi fasilitas IT-nya. Masalah. Jadi artinya bahwa sementara ini memang upaya teman-teman perguruan tinggi konvensional dalam rangka mendiskusikan masalah ini, tahapannya ini adalah masih pada tahapan di mana suatu program pendidikan jarak jauh ini masih dikelola di perguruan tinggi setempat ya, masih belum membuka kantor wilayah di tempat lain. Ini langkah pertama adalah itu, dan kami juga telah memfasilitasi yang pertama ini, apakah teman-teman dari perguruan tinggi ini akan mencoba mulai dari mana? Mulai dari pengenalan dari para dosennya dulu, mengenalkan bagaimana pembelajaran seperti apa, pengembangan bahan ajarnya seperti apa, terus fasilitas yang harus dimiliki seperti apa. Apabila prosesnya itu bisa dilakukan di perguruan tinggi di mana berada. Nah, baru langkah berikutnya, kalau modalnya ada, itu ya silakan mengembangkan untuk di wilayah tertentu di mana itu yang terjangkau teman-teman dari perguruan tinggi tatap muka itu bisa menjangkau atau mengembangkan wilayahnya itu di tempat yang memungkinkan mengirimkan SDM atau menempatkan SDM atau menempatkan jaringan di wilayah itu. Nah, ini yang Pak Garot tadi juga menyampaikan ini mahal loh itu. Jadi mahal loh kalau teman-teman dari pendidikan konvensional itu mau membuka wilayah-wilayah seperti yang ada di UT. Nah, kalau memang kalau dihitung-hitung ya, kalau di UT itu kalau mau mengembangkan seperti yang sekarang ini mungkin biayanya sangat tinggi sekali. Jadi ya 39 wilayah dengan gedung yang sudah dimiliki sendiri, dengan SDM yang sudah ada, dengan jaringan internet, mahal. Jadi artinya bahwa memang teman-teman perguruan tinggi konvensional mengambil langkah awal dulu, apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk proses pembelajaran daring itu dulu, belum ke PJJ-nya, pendidikan jarak jauh itu memang perlu modal besar. Tapi nggak apa-apa, jadi artinya bahwa langkah awal ini dulu sudah dilakukan, di beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu, memberikan pelatihan kepada dosennya, memberikan bekal infrastruktur yang harus dimiliki apabila itu dilakukan di pusat dan sebagainya. Jadi artinya langkah awal itu dulu, baru nanti teman-teman bisa melebarkan sayap untuk seperti UT yang kita sebut dengan memiliki UPBJJ di beberapa wilayah atau provinsi. Mungkin itu ya Bu ya dari Wicak. Makasih. Oke. Maaf Bu Marisa. Oh iya Pak Gatot. Boleh saya nambahkan dari jawaban dari Pak Lis. Bapak. Izin Pak Lis, saya menambahkan, saya sharing aja mungkin pada Bapak dan Ibu tadi terkait dengan pertanyaan mengenai UPPJJ ini memang betul. Jadi itu yang juga sering ditanyakan oleh fakultas-fakultas yang ada di UI, bagaimana kalau mereka harus membuka ini, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa itu memang cukup memakan biaya. Nah, tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu mencoba melihat di Permen nomor 7 tentang apa yang terkait dengan pasal yang tentang PJJ, dan juga mungkin di beberapa panduan terkait dengan PJJ yang diterbitkan oleh Dikti, ini mungkin bisa dilihat bahwa PPJJ ini sebetulnya bagi perguruan tinggi yang non UT yang belum tidak memiliki PPJJ, ini bisa mencoba bekerja sama sebetulnya dengan institusi atau instansi di daerah di mana memang banyak mahasiswa yang mengikuti dari daerah tersebut. Jadi kalau saya boleh sharing pengalaman yang teman-teman dari FKM UI, waktu itu mereka bekerja sama dengan rumah sakit
yang ada di suatu daerah. Nah, di mana rumah sakit itu kemudian dipakai untuk tempat praktek atau tutorial tatap mukanya. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu mungkin salah satu strategi tadi daripada harus membangun sendiri, kalau bisa kerjasama dengan instansi atau institusi di lokal tadi. Ya. Makasih sharingnya. Ya, tambahan yang bagus sekali ya Pak ya. Jadi ada joint resources antar lembaga, antar perguruan tinggi kita dan dengan lembaga-lembaga lain yang berada di daerah ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ditujukan untuk Pak Agung, datang dari Bapak Ajmal. Pertanyaannya adalah bagaimana metode dan sistem yang diterapkan selaku tutor dalam menciptakan suasana pembelajaran daring yang menciptakan motivasi dan keaktifan mahasiswa dalam tutor ini maksudnya barangkali ya. Jadi bagaimana tutor itu menciptakan suasana pembelajaran daring yang menciptakan motivasi dan keaktifan mahasiswa dalam tutorial online. Kepada Pak Agung, ya, kami terima kasih Bu Ita, terima kasih Pak Ajmal ini atas pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus sekali, memang selalu sering ditanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya di dalam pembelajaran daring itu memang tutor itu sentral ya perannya. Jadi tutor itu tidak hanya sebagai pengajar, instruktur, tetapi tutor juga sebagai motivator. Tutor juga berfungsi kadang-kadang sebagai konselor. Tutor juga berfungsi kadang-kadang menampung keluhan mahasiswa. Itu sebenarnya fungsi tutor yang sebenarnya, yang ideal ya. Jadi untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa itu harus dimulai dari tutornya memang. Tutor harus pertama harus memberi contoh lah kira-kira. Misalnya pertama dia harus menyapa dulu mahasiswa. Di awal tutor itu kami wajibkan tutor itu menyapa mahasiswa melalui send message to all. Jadi sekali kirim itu sapaan, hai teman-teman, kita sudah mulai tutorial, harap segera aktif. Misalnya seperti itu bunyinya. Kemudian kita wajibkan juga tutor itu membuat video sapaan di awal, di prasesi. Nah di sana kalau mahasiswanya buka, bagaimana selain tutornya menjelaskan materi apa yang akan dibahas di dalam tutor, juga mengajak mahasiswa untuk aktif. Dan pentingnya mengikuti tutorial terhadap keberhasilan belajar mereka. Jadi ini memang tutor itu harus mempunyai skill di samping penguasaan materi, konten, dan itu juga harus memiliki skill di dalam bagaimana mereka harus menciptakan suasana belajar yang bisa memotivasi. Pengalaman kami misalnya sebenarnya sederhana. Berdasarkan penelitian kami ketemu mahasiswa, kalau tutornya itu pasif, tidak merespon pertanyaan, terlambat menilai diskusi, terlambat memulai tugas, tidak memberi feedback, akhirnya mahasiswanya menjadi pasif juga, apatis dia. Ah ngapain saya harus sibuk-sibuk, tutor saya tidak peduli. Jadi mahasiswa menghukum dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Tetapi sebaliknya ada tutor yang aktif, ini cerita dari mahasiswa, menyapa melalui send message to, seakan-akan itu sapaan personal, padahal sekali klik di dalam modal itu ada 50 mahasiswa klik semua, satu sapaan yang menyentuh, dia terima sendiri seperti message itu sangat menyentuh, oh ternyata tutor itu perhatian kepada saya. Mereka semangat belajarnya jadi tinggi, jadi perhatian ini penting, meskipun kita tahu mahasiswa UT itu mahasiswa dewasa, tetapi namanya hal-hal kecil seperti itu mereka perlu motivasi, sapaan, disapa dengan kata-kata yang membangkitkan, yang lembut, itu sangat membantu motivasi mereka. Nah ini sebenarnya kami selalu berikan di dalam pelatihan-pelatihan tutor itu agar tutor ini seperti ini. Tetapi memang kita harus akui sebagian kecil dari tutor kita memang masih pasif. Jadi kadang-kadang terlambat merespon, jadi mahasiswa komplain. Kalau ada mahasiswa komplain, tidak direspon ke kami itu dalam kami punya kontak center itu selalu kami merespon mahasiswa kalau ada keluhan-keluhan tentang tutor itu kami respon, kami sampaikan kepada fakultas, prodi terkait agar tutornya ditegur, segera merespon diskusi mahasiswa dan sebagainya. Itu cara kami untuk agar tutornya aktif. Nah di sini memang kemudian di dalam berdiskusi agar aktif, kalau diskusinya misalnya sudah jenuh, sudah banyak yang merespon, mahasiswa merasa sudah banyak dijawab atau direspon oleh mahasiswa lain, mereka kehabisan itu, tutor itu bisa mengganti dengan topik diskusi yang lain, itu punya kewenangan. Misalnya mengangkat topik-topik yang hangat,
misalnya masalah hukum itu terutama itu bagaimana misalnya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia saat ini tentang masalah-masalah yang up to date. Nah, itu diminta mahasiswa untuk merespon, itu mahasiswa tentu akan banyak ide, banyak semangat. Jadi jangan biarkan diskusinya itu kering. Nah, ini peranan tutor ini tentunya. Kemudian tutor juga bisa, suatu saat kami juga akan menerapkan nanti bahwa di dalam pembelajaran tutor ini, tutorial online ini juga ada tatap mukanya, jadi blended. Sekali-sekali 1 atau 2 kali ada pertemuan antara tutor dan mahasiswa. Jadi melalui web, sehingga tutor itu bisa, mahasiswa bisa berkomunikasi langsung dengan tutornya. Jadi ada perhatian tutor kepada mahasiswa. Jadi itu seperti tadi misalnya, apakah mahasiswa bekerja sendiri, tugas-tugasnya di sana bisa dielaborasi. Ini kami sudah lakukan untuk praktek, misalnya kami lakukan, mahasiswa itu harus mempresentasikan hasil prakteknya. Di sana ketahuan apakah dia bekerja sendiri atau tidak. Dari cara menjawab kita terus dikorek itu, apakah dia bekerja sendiri atau tidak. Jadi salah satunya juga dengan tatap muka melalui jaringan, melalui web, bisa dikombinasikan seperti itu. Kami sudah coba mulai itu, sehingga mahasiswa merasa ada perhatian. Dan mahasiswa sangat mengapresiasi, oh ternyata dia merasa diperhatikan oleh tutornya seperti itu. Jadi perhatian ini penting. Saya kira itu ya secara umum. Terima kasih Bu Pak Akmal, pertanyaan yang bagus. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu peserta KSF 8, itu adalah 6 pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta dan sudah dijawab dengan sangat baik oleh para narasumber. Dan saya mencoba merangkum beberapa issues atau butir-butir penting yang kita bahas dalam KSF 8 ini. Topik utama adalah pengelolaan pembelajaran daring. Isu utama yang muncul itu adalah kalau suatu lembaga atau perguruan tinggi ingin menyiapkan atau menggunakan pembelajaran daring di dalam proses belajarnya, maka faktor yang paling penting untuk disiapkan itu adalah penyiapan sarana prasarananya, itu sudah disampaikan oleh Pak Gatot dan Pak Listiodono tadi. Kemudian penyiapan sistem PJJ-nya itu sendiri, mungkin menggunakan suatu platform yang dipilih oleh masing-masing lembaga. Dan yang sangat penting juga itu adalah penyiapan SDM, baik itu kita menyebutnya tutor atau dosen kalau di UI, kemudian ada juga jangan kita lupakan itu adalah para tenaga IT, kemudian support system yang lain seperti misalnya produksi media begitu ya, untuk menyiapkan digital content bagi mahasiswa kita. Nah, isu berikutnya itu yang sudah juga ditanyakan oleh para peserta itu adalah bagaimana proses belajar mengajar itu bisa dilakukan dengan baik di dalam proses yang terjadi secara jarak jauh. Demikian pula bagaimana evaluasi hasil belajar itu dinilai oleh dosen untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran itu bisa dicapai sesuai dengan harapan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai penjaminan mutu dari berbagai aspek tadi, dari tata kelola, dari Sarpras, dari SDM, dan kemudian mungkin dari aspek pembiayaan, itu bagaimana penjaminan mutu itu bisa dilakukan bila kita menerapkan pendidikan jarak jauh di dalam lembaga pendidikan kita. Bapak Ibu, itulah isu-isu penting yang tadi sudah kita bahas, dan kami mengingatkan kembali para peserta untuk mengisi feedback yang disetiapkan oleh panitia, agar nanti panitia dapat menghubungi Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya. Ada souvenir yang disediakan oleh UT. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silahkan mengisi feedback dan nanti sertifikat akan dikirimkan ke alamat email masing-masing Bapak Ibu. Dan kami sampaikan pula bahwa KSF berikutnya itu akan dilakukan minggu depan, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silahkan nanti menunggu flyers yang akan disiapkan oleh panitia. Baik Bapak Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, Bapak Gatot Fatwanto Hertono, Bapak Listiodono Bawono Irianto, dan Bapak Anak Agung Made Sastrawan Putra, yang telah membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya bagi kita semua para peserta KSF 8.
Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Rektor, mungkin ada Bapak Warek 3 Universitas Terbuka juga ikut mendengarkan. Dan terima kasih kepada panitia KSF yang sudah memungkinkan acara ini berlangsung dengan sangat baik. Selamat sore, sampai berjumpa di KSF berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot. Sama-sama. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Marisa. Sampai ketemu. Sama-sama Bapak.